Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Mori dengan NIM 19234047 dari kelompok pemasaran dan promosi Pusdokinfo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian promosi perpustakaan, tujuan promosi perpustakaan, serta tugas promosi. Pengertian promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan sekaligus membujuk pengguna untuk bereaksi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan promosi perpustakaan. Tujuan utama dari promosi perpustakaan adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perpustakaannya dan bauran pemasarannya. Adapun tujuan promosi perpustakaan adalah: pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai; kedua, mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin; ketiga, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat; empat, hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai tindakan untuk memanfaatkannya. Tugas promosi. Adapun tugas promosi adalah: pertama, promosi informatif, yaitu meningkatkan kesadaran atas produk baru, kelas produk, atau atribut produk, menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja, menyarankan kegunaan baru suatu produk, dan membangun citra suatu produk. Kedua, promosi persuasif, yaitu mendorong perpindahan merek, merubah persepsi pelanggan atas atribut produk, mempengaruhi pelanggan untuk membeli sekarang, dan merayu pelanggan untuk datang. Ketiga, promosi mengingatkan, yaitu mengingatkan konsumen bahwa produk mungkin dibutuhkan dalam waktu dekat ini, mengingatkan konsumen di mana untuk membeli produk tersebut dan mempertahankan kesadaran konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuraini dengan NIM 19234073. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis promosi perpustakaan. Yang pertama ada periklanan, jenis promosi berbayar yang pendistribusiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuan dari jenis promosi ini adalah meningkatkan ketertarikan konsumen. Jenis promosi ini bisa dilakukan dengan beriklan di TV, iklan di sosial media, iklan di YouTube, dan sebagainya. Yang kedua, personal selling. Jenis promosi ini dilakukan langsung oleh tenaga manusia yang bekerja di perusahaan tertentu. Tujuan dari jenis promosi ini adalah meningkatkan ketertarikan konsumen. Contoh dari jenis promosi ini adalah penawaran langsung oleh agen, sales promotion, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada hubungan masyarakat. Jenis promosi ini dilakukan oleh perusahaan dengan berinteraksi langsung dengan konsumen ataupun dengan relasi perusahaan. Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan juga membangun citra perusahaan. Bentuk dari jenis promosi ini adalah mengadakan acara, seminar, menjadi sponsor di acara amal, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada pemasaran langsung. Jenis promosi ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan calon konsumen melalui telepon atau pesan. Pesan dalam promosi ini bisa dalam bentuk SMS, surat elektronik, ataupun menggunakan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 19234045. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi promosi perpustakaan. Strategi promosi perpustakaan sangat dibutuhkan dalam memberitahukan perpustakaan kepada orang banyak. Strategi promosi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek dan untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan. Berikut beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan sebuah perpustakaan, yaitu: yang pertama yaitu membangun komunikasi dengan pemustaka. Membangun komunikasi dengan pemustaka merupakan pemanfaatan ilmu komunikasi dalam segala kegiatan promosi.
Oleh karena itu diperlukan kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemustaka, lingkungan, fasilitas, dan bahan pustaka yang ada. Beberapa sikap dalam berkomunikasi dapat ditunjukkan dengan kemampuan memiliki wawasan yang sangat luas, tingginya suatu integritas, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, atau strategi yang kedua yaitu membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Pada dasarnya, tidak satu pun perpustakaan yang mampu memberikan layanan berupa pemenuhan semua kebutuhan pemustakanya. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu kerjasama terutama dalam layanan promosi, kegiatan sehari-hari atau secara insidentil. Strategi yang ketiga, membuat program promosi yang meliputi penetapan sasaran atau prioritas, menentukan prosedur atau tindakan, serta menyusun sebuah rencana kerja. Halo, perkenalkan nama saya Putri Adia Adin dengan NIM 1923487. Di sini saya akan membahas tentang media promosi perpustakaan. Secara umum ada beberapa macam media promosi perpustakaan menurut Mustafa. Antara lain, 1. Media cetak, yaitu media statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Macam-macam media cetak yaitu 1. Koran. Koran atau surat kabar adalah berisi tentang berita terkini. 2. Brosur. Buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga jumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. 3. Pembatas buku atau markah buku yang digunakan untuk menandai halaman pada karya cetak. 4. Kalender perpustakaan. 5. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya untuk memberikan informasi kepada khalayak. 2. Media elektronik, yaitu media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi sinaran. Macam-macam media elektronik yaitu 1. Televisi. Televisi sebagai media untuk promosi yang paling efektif untuk beriklan. 2. Videotron. Videotron merupakan baliho digital yang terdapat di pinggir jalan, yang menampilkan gambar bergerak atau bahkan memperdengarkan suara. 3. Banner. 4. Website. Sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, berisikan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. 5. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, mencari atau mendapatkan informasi melalui aplikasi menggunakan jaringan internet. Ketiga, media penyelenggaraan, yaitu media efektif untuk menembus pembatas dan penghalang komunikasi antara perpustakaan dengan penggunanya, yang melibatkan staf perpustakaan dan penggunanya. Macam-macam media penyelenggaraan yaitu 1. Seminar, pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. 2. Bazar, pasar yang disengaja yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu. 3. Pameran, kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Baiklah, sekian dari kami. Apabila terdapat salah dan janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih.